Halo remaja Indonesia, selamat datang lagi di channel saya, channel Raymond Hendra, dan kali ini kita akan membahas lagi tentang program genre. Mungkin bagi sebagian kalian sudah bosan mendengar tentang program genre, tapi bagi sebagian yang lain belum pernah dengar tentang program genre, jadi kali ini kita coba bahas apa itu program genre. Kita akan bahas dulu latar belakang, kenapa sih program genre ini ada atau program ini dibuat oleh pemerintah. Walaupun ini adalah program yang dibuat oleh pemerintah, sebenarnya niatannya adalah agar remaja-remaja Indonesia itu punya perencanaan dalam kehidupannya. Ini kompleks, bukan hanya tentang program KB. Mungkin sebagian dari teman-teman remaja tahu bahwa program ini digagas oleh BKKBN atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jadi walaupun ini digagas oleh BKKBN, ini tidak mutlak hanya berbicara tentang program KB atau keluarga berencana. Jadi kita berharap remaja-remaja Indonesia itu punya perencanaan dalam kehidupannya untuk menata kehidupannya di masa yang akan datang. Walaupun mungkin kita akan berbicara nanti di sana bagaimana merencanakan kehidupan berkeluarga. Tapi poinnya adalah bagaimana kita membuat remaja-remaja Indonesia agar mereka punya rencana, hidupnya terkonsep, terus mereka juga dalam menata kehidupannya itu tidak sampai terpengaruh oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Kita sama-sama tahu di zaman sekarang banyak hal-hal yang menjadi persoalan di kalangan remaja, mulai dari nafsa, mulai dari free sex, nikah dini, dan banyak lagi persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh remaja. Karena dunia sekarang kita sama-sama tahu semua hal bisa diakses tanpa batas, ada internet, ada informasi yang mungkin filternya tidak ada, mungkin ya bagi sebagian kalian ya, apalagi Gen Z, dekat dengan teknologi, bisa mengakses apa saja, bisa membaca apa saja, bisa melihat apa saja. Jadi kalau tidak diarahkan atau kalian menginterpretasikan sendiri apa yang kalian lihat, ya bisa jadi ada kemungkinan kalian bisa salah paham dalam memahami sesuatu. Poinnya adalah bahwa pemerintah ingin remaja-remaja Indonesia itu punya perencanaan dalam kehidupannya. Jadi remaja-remaja Indonesia tidak salah langkah dalam menata kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya bagaimana? Bentuk program genre itu apa? Jadi bentuk program genre itu ada dua. Jadi pemerintah menyasar remaja itu melalui dua segmen. Yang pertama melalui keluarga. Jadi yang diedukasi adalah keluarga-keluarga yang punya anak remaja. Artinya orang tua diedukasi bagaimana mengedukasi lagi ya, mengedukasi orang tua untuk mengedukasi anak remajanya, bagaimana mengedukasi atau membimbing atau berkomunikasi dengan remajanya atau mengarahkan remajanya bagaimana mereka punya anak remaja tertata kehidupannya, punya perencanaan dan sebagainya. Nah, yang diedukasi orang tuanya itu melalui program Bina Keluarga Remaja. Nah, untuk remajanya sendiri kita punya program namanya PIK atau Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, biasanya program ini kita buat di lembaga pendidikan, misalnya di sekolah, di kampus, dan ada juga yang melalui jalur masyarakat, mungkin kita buat di Kampung KB atau yang mungkin kalian pahami kali di Karang Taruna atau organisasi-organisasi yang ada di masyarakat. Nah, jadi kita akan membuat program itu, PIK, Pusat Informasi Konseling itu di dua kategori tadi, di jalur masyarakat dan jalur pendidikan. Kebanyakan saat ini yang eksis atau yang jalan dengan baik, bukan berarti yang di masyarakat tidak berjalan dengan baik ya, tapi yang banyak eksis adalah yang di jalur sekolah atau di jalur pendidikan. Nah, mungkin sebagian dari kalian mungkin yang baru pertama kenal atau baru melihat video ini, apa sih gunanya Pusat Informasi Konseling? Jadi Pusat Informasi dan Konseling Remaja itu adalah wadah dari, oleh, dan untuk remaja. Nah, itu secara teori ya. Jadi itu adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh remaja, dikelola oleh remaja dan untuk remaja. Seperti apa isinya? Jadi nanti akan ada edukasi oleh teman sebaya dari remaja untuk remaja terkait banyak hal, terkait materi-materi. Mungkin materi umumnya ya palingan bagaimana kalian tidak sampai kena nafza. Jadi dikenalkan nanti nafza, jenis-jenis nafza, dampak nafza. Terus bagaimana agar remaja-remaja tidak melakukan free sex. Jadi nanti akan dikenalkan pubertas tentang seksualitas, dijelaskan tentang kesehatan reproduksi. Jadi kita memberikan edukasi kepada remaja-remaja, jadi mereka tidak salah dalam melakukan tindakan-tindakan yang mungkin ya di sebagian remaja ya dalam tanda kutip ya ada hal-hal yang mungkin ya dianggap lumrah
Ya, walaupun mungkin secara norma, baik norma budaya, norma agama itu salah ya. Misal kayak free sex, nah, banyak dinormalisasi, nggak banyak juga yang salah. Ya bisa jadi ya sebagian remaja menormalisasi yang hal-hal tersebut. Jadi nanti kita di PIK ini kita jelaskan apa sih dampaknya, kenapa sih itu bisa terjadi, kenapa sih ada dorongan seksual dan sebagainya. Itu akan kita pelajari karena itu adalah apa ya, secara biologis itu adalah hal-hal yang memang terjadi pada manusia. Nah, pada fase remaja, kenapa dorongan itu mungkin lebih kuat? Nah, karena faktor hormonal dan sebagainya. Edukasi seperti itu yang diberikan kepada remaja, dan tidak hanya itu, ada lagi tentang life skill, bagaimana remaja itu punya keterampilan hidup, bagaimana mereka nanti bertahan hidup dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, tapi itu nanti akan dikembangkan oleh remajanya sendiri. Jadi nanti kalian akan lihat isu-isu apa yang ada di kalangan kalian, terus nanti kalian kembangkan, kita kasih teorinya, life skill, ini yang harus disiapkan dan sebagainya. Bergabung dengan PIK R, kalian juga akan mengasah, apa namanya ya, mengasah keterampilan-keterampilan sosial yang mungkin saat ini banyak dihembuskan di media, misal kayak Gen Z. Sekarang kan eranya era Gen Z ya. Ya remaja-remaja yang ada sekarang mungkin sekarang ya Gen Z lah ya. Sekarang Gen Z. Jadi isu-isu misal kayak kemarin Gen Z banyak dipecat dari pekerjaannya karena kurang bisa bersosialisasi, kurang punya kompetensi teknis, kurang struggle, punya persoalan dengan mental health dan sebagainya. Nah, itu bisa kita minimalisir kalau kalian gabung dengan PIK R. Karena di PIK R nanti kalian akan pastinya kalian akan belajar untuk bersosialisasi, karena ini sebuah organisasi ya. Bagaimana kalian bersosialisasi, bagaimana kalian nanti akan menyampaikan informasi ke teman-teman kalian, bagaimana nanti kalian akan mengkonseling teman-temannya, nanti akan secara teorinya nanti akan diajarkan bagaimana cara mengkonseling, bagaimana cara untuk memberikan informasi ke teman sebayanya. Ya mudah-mudahan kalau kalian bergabung di PIK R ya, atau organisasi apapun sebenarnya, ya PIK R adalah salah satu wadah atau organisasi yang mungkin kalian bisa ikuti untuk mengasah kemampuan kalian dalam berorganisasi, bagaimana kalian memanage sebuah pekerjaan atau memanage sebuah program ya. Nanti ketika kalian memasuki dunia kerja ya, insya Allah kalian sudah punya pengalaman bagaimana bekerja di sebuah sistem atau bekerja di lingkungan sosial ya. Mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini ya bisa diminimalisir di masa yang akan datang. Gen Z tidak bisa bersosialisasi, ya gitu ya beritanya ya. Mohon koreksi kalau salah. Karena belakangan ini mungkin ya saya baca-baca berita, bahkan katanya kalian bisa lihat di internet ya, Gen Z ya, berdasarkan penelitian banyak yang bermasalah di pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa kita minimalisir. Nah, itu yang mungkin bisa kalian kalian jadikan cambuk. Nah, misalnya penelitian-penelitian tadi atau berita-berita miring tentang Gen Z di media belakangan ini, ya kalian buktikan lah di era kalian nanti, atau adik-adik sekarang yang mungkin masih bersekolah, yang masih kuliah, kalian gabung di organisasi apapun, menurut saya yang positif ya. Dan saya di sini di video ini saya menganjurkan kalian untuk ikut PIK R karena mungkin saya punya tanggung jawab untuk program ini. Jadi kalian coba ikut PIK R, Pusat Informasi dan Konseling. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, program ini adalah program dari, oleh, dan untuk remaja. Jadi tujuannya agar remaja-remaja Indonesia itu punya perencanaan dalam kehidupannya. Banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan di fase remaja. Karena fase remaja ini secara psikologis ya memang fase yang krusial juga sebenarnya. Jadi nanti dijelaskan kenapa sih fase remaja ini adalah fase yang krusial, bagaimana sih karakteristik remaja, bagaimana sih karakteristik kita ketika menjadi remaja. Jadi saran saya bergabunglah di PIK R. Bagi adik-adik yang mungkin di sekolahnya tidak ada PIK R, ya bentuklah PIK R. Mungkin nanti berkoordinasi dengan guru-gurunya. Nah nanti kalau ada persoalan, misalnya bingung nanti materinya apa yang harus disampaikan, nanti kalian boleh komen di video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bisa menjadi pematik buat adik-adik remaja agar mau berorganisasi, khususnya organisasi PIK R, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Oke, secara garis besar itulah ya
terkait PIKR. Nanti bagaimana di sana nanti kalian harus punya pendidik sebaya dulu yang nanti akan memberikan informasi. Pertama punya struktur dulu ya. Tentunya kalau sebuah organisasi harus punya struktur dulu, siapa yang ditunjuk jadi ketua, siapa yang jadi wakil, jadi sekretaris. Nanti ada pendidik sebayanya, ada yang jadi konselornya. Tapi nanti untuk jadi konselor harus ada prosesnya lagi, harus ada pelatihannya lagi, ada pendidikannya lagi. Jadi kalian harus dilatih dulu untuk bisa menjadi konselor, bagaimana menjadi orang yang bisa mendengarkan keluh kesah teman-temannya. Jadi harapannya dengan adanya PIKR di tempat kalian atau di sekolah kalian, di kampus kalian, nanti ada remaja-remaja yang punya persoalan, dia datang ke temannya, ya kalian sebagai temannya ya, datang ke temannya untuk konseling terkait persoalan yang dia hadapi, apapun persoalannya. Nanti kalian sebagai konselor akan dengarkan, kalau kalian bisa kasih solusi, kalau enggak nanti diberikan ke yang mungkin lebih kompeten, bisa ke psikolog atau siapapun itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, dibuat strukturnya, terus nanti disusun ke pengurusannya, baru disusun materi-materinya atau rencana kerja kalian. Kalian mau apaan sih di PIKR itu? Misalnya kalian di minggu pertama mau ngapain, minggu kedua apa, minggu ketiga apa? Bisa memberikan materi kah? Atau mungkin bisa nanti untuk keakraban dulu kah? Atau kalian buat materi-materi lain yang fun? Yang mungkin menurut kalian lebih dibutuhkan oleh remaja-remaja, itu akan lebih baik lagi, karena yang tahu apa yang kalian butuhkan ya remaja itu sendiri. Makanya kalau di PIKR itu dari oleh untuk remaja, ketimbang ketika misalnya program ini dikonsep oleh kami misalnya atau guru, ya mungkin kita akan menilainya dari perspektif kita. Nah, remaja kan punya perspektif sendiri. Nah, nanti tetap akan ada arahan dari yang lebih senior, dari gurunya kah, atau dari pembinanya kah, atau dari pengelola programnya. Bisa dari kita, bisa dari petugas kita yang ada di lapangan. Saya sangat menyarankan ke kalian, adik-adik remaja, bergabunglah di PIKR untuk meminimalisir resiko remaja terkena triad genre, kalau di kita namanya triad genre ya, atau persoalan-persoalan yang menghantui remaja. Mulai dari nafsa, seks bebas, nikah dini, dan sebagainya. Ya, itu adalah upaya kita, program ini adalah upaya untuk meminimalisir hal-hal tersebut terjadi di remaja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat adik-adik sekalian. Mungkin itu saja video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang menonton, kalau kalian rasa video ini perlu, silakan di-share ke teman-teman kalian yang lain. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.